Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bertemu di hari Minggu, hari ibadat yang kudus. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama berada di gedung ibadah kita oleh karena lockdown yang dilaksanakan oleh pemerintah uh, Australian Capital Territory sehubungan dengan penyebaran virus corona yang beberapa saat terakhir ini melanda kota Canberra. Maka oleh sebab itu kita hanya dapat bertemu lewat video pelayanan seperti ini. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, hari ini hari Tuhan, hari Minggu, hari ibadat, sehingga walaupun dari rumah masing-masing, baiklah kita bersama-sama merenungkan bersama firman Tuhan. Sebagaimana yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Sebelumnya mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu walaupun dalam keadaan lockdown di Canberra dan sekitarnya, Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, bahkan memberi kami lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, supaya firman-Mu sungguh-sungguh boleh memberkati kami dengan hikmat dari pihak-Mu, hikmat surgawi yang melampaui segala akal kami. Siapkan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itulah kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 saya membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, ada satu hal yang sama dalam dua perumpamaan ini, yaitu bahwa orang yang menemukan sesuatu yang sangat berharga ini, baik harta terpendam dalam ayat 44 maupun mutiara yang berharga, mutiara yang indah dalam ayat 45 dan 46, keduanya rela menjual semua yang mereka punya hanya untuk membeli apa yang mereka sudah temukan itu. Nah, itu artinya bahwa apa yang mereka temukan dalam hal ini dalam ayat 44 harta yang terpendam dan ayat 45 dan 46 mutiara yang indah, kedua hal itu dengan bisa disimpulkan lebih berharga, lebih penting dan lebih berharga bagi orang-orang ini dibandingkan dengan harta benda atau semua hal yang mereka miliki sebelumnya. Nah, kita lihat dalam cerita ini Tuhan Yesus mengatakan di ayat 44 bahwa ini adalah perihal kerajaan surga. Hal kerajaan surga artinya perihal di mana kedaulatan Allah, kuasa dan kedaulatan dan kasih Allah dialami, berlaku bagi orang yang menerima dan percaya akan hal itu. Nah, dan orang yang menerima dan percaya itu dalam perumpamaan ini seperti menemukan sesuatu, bukan seperti, tapi memang menemukan sesuatu yang sangat berharga, yang lebih berharga dari segala sesuatu. Sehingga Tuhan Yesus jadi orang yang menemukan hal kerajaan surga, menemukan kedaulatan Allah dalam hal ini, terutama tentu saja keselamatan yang Allah anugerahkan lewat dari kedaulatannya bagi kita orang percaya. Orang yang menemukan kebenaran itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti orang yang
menemukan yang pertama seperti orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Nah, pada zaman itu Bapak Ibu sekalian, memang menurut ahli-ahli sejarah sudah ada yang namanya bank, orang bisa menyimpan harta dan uang di sana. Tetapi masih sangat sederhana dan tidak ada jaminannya, bisa hilang dan orang yang mengumpulkan uang orang dan menjadi banker itu bisa saja melarikan diri dan sulit melacaknya, atau orang itu bisa dirampok dan hilanglah semua harta yang disimpan orang di rumahnya. Sehingga banyak orang pada saat itu menyimpan harta mereka, menggali lubang di dalam halaman mereka atau di kebun mereka, lalu menyimpan harta benda mereka yang sangat berharga di situ, dan pada waktunya mereka akan ambil kembali untuk digunakan. Nah, ada kemungkinan lain Bapak Ibu bahwa pada zaman itu tanah Palestina, tempat Israel, orang Israel pada saat itu berada, dan di sekitarnya juga adalah tempat yang rawan untuk terjadi peperangan. Sehingga kalau perang terjadi, daripada perang terjadi dan harta orang akan dirampas oleh pasukan musuh dan sebagainya, dan berbagai kemungkinan yang lain, lebih baik ketika orang memperkirakan akan terjadi suatu peperangan, orang menguburkan harta bendanya di dalam ladang atau halaman mereka. Dan nanti kalau perang sudah selesai, mereka akan mengambil kembali, akan datang dan mengambil kembali. Dan ada banyak kemungkinan lain, sehingga orang pada saat itu adalah hal yang cukup biasa, orang menanamkan, menggali lubang dan menanamkan harta benda mereka di dalamnya. Nah, berbagai hal bisa saja terjadi orang yang menanamkan harta itu karena satu dan lain hal, meninggal sebelum hartanya dia ambil kembali dan dia tidak beritahukan pada keluarganya dan sebagainya, sehingga tidak ada yang tahu. Atau orang itu entah bagaimana pergi ke tempat yang jauh dan tidak pernah bisa kembali, atau apapun yang terjadi. Sehingga harta yang terpendam itu menjadi benda yang tidak bertuan dan tidak diketahui. Nah, tanah yang itu bisa saja disewakan, dimiliki oleh orang lain dan disewakan lagi pada orang lain untuk menggarapnya. Atau bisa juga orang itu yang menggali itu adalah seorang pekerja yang bekerja di ladang yang sudah dimiliki oleh orang lain, bukan pemilik harta yang menanamkan harta itu. Nah, sehingga pemilik ladang yang baru, pemilik tanah yang baru tidak tahu akan harta itu. Nah, ketika dia menyewa orang untuk bekerja atau ada orang lain menyewa tanah itu dari dia untuk menggarapnya, orang itu menggali lalu menemukan harta yang terpendam. Itu salah satu kemungkinan. Nah, ini perumpamaan Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu mencari sesuatu jawaban yang sangat pasti, sebab itu bukan tujuan utama dari perumpamaan ini diberikan. Tujuan utamanya ingin mengatakan bahwa ketika orang menemukan harta itu, dia melihatnya dan dia tahu ini sangat berharga. Dia tutup kembali, dia tahu bahwa dia tidak berhak memilikinya kecuali kalau dia memiliki ladang atau tanah itu. Sehingga dia pergi karena dia tahu harta itu sangat berharga, lebih dari semua yang dia miliki. Maka dia pergi, dia jual seluruh harta bendanya, semua yang ia miliki, semua miliknya dikatakan di sini dalam ayat yang ke-44, dia semua miliknya ia jual, lalu dia beli ladang itu. Dia beli ladang itu, sehingga dengan demikian harta yang ada terpendam dalam ladang itu kini menjadi miliknya. Dan dia tahu itu lebih berharga dari semua yang ia miliki, yang rela ia jual hanya untuk memiliki harta yang terpendam itu. Nah, apa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang yang benar-benar mengenal kebenaran kerajaan Allah, orang yang sungguh-sungguh percaya betapa berharganya menjadi bagian dari kerajaan Allah, betapa berharganya menemukan kebenaran keselamatan di dalam Kristus yang adalah Raja di dalam kerajaan Allah itu. Orang yang seperti itu pasti akan mengerti bahwa kalaupun ia harus menjual semua yang ia miliki, ia harus menukar semua yang ia miliki dengan kerajaan surga, ia akan rela melakukannya. Ia tidak menyayangkan apapun yang ia miliki, lebih dari kerajaan surga, lebih dari keselamatan kekal yang dibawa oleh Kristus, Sang Raja itu. Dan itu
Dan itulah yang menjadi sikap orang ini, seperti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau kamu sungguh-sungguh mengenal aku, Raja yang membawa kerajaan surga kepada kamu, kamu tidak akan segan-segan untuk memberikan apapun supaya kamu tetap bisa hidup di dalam aku, bisa memiliki aku, bisa menjadi bagian dari kerajaan surga ini. Dan itu terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Para rasul, hamba-hamba Tuhan yang lain pada waktu itu, mereka tidak segan-segan meninggalkan apapun untuk mengikuti Yesus. Mereka tahu bahwa keselamatan di dalam Kristus lebih bernilai dari semua yang mereka bisa miliki dan mereka sedang miliki di dunia ini. Dan Kristus dalam perumpamaannya sudah menyatakan kebenaran bahwa ada orang-orang yang memang seperti itu. Rela memberikan semua yang mereka miliki, asal mereka selalu dekat dengan Yesus, mengikuti Yesus, menjadi bagian dari kerajaan Allah seumur hidup mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kemudian ayat yang ke-45 dan ayat 46 tentang seseorang yang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mungkin dia sudah punya mutiara tapi dia merasa tidak cukup berharga. Dia cari mutiara yang lebih baik. Kemudian dia menemukan sebuah mutiara dan dia lihat itu berharga sekali. Sangat indah, lebih dari semua yang ia sudah miliki. Lalu ia melakukan hal yang sama. Ia menjual semua yang ia miliki hanya untuk membeli mutiara itu. Sebab dia tahu mutiara itu lebih berharga dari semua yang ia miliki. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sedikit perbedaan ialah orang kedua ini mencari. Dia mencari sesuatu. Dia mencari mutiara yang dia sendiri belum tahu mutiara seperti apa. Lalu dia menemukan mutiara itu dan dia bilang, nah ini mutiara yang paling penting, paling berharga, paling mahal. Dia rela jual semua yang dia miliki, asal dia bisa memiliki mutiara itu. Orang yang pertama dalam ayat 44 tidak sengaja menemukan harta yang terpendam di ladang. Nah, apa yang terjadi di sini? Tuhan Yesus ingin mengajarkan. Pertama-tama tentu saja seperti yang saya sudah singgung di awal renungan ini, bahwa kerajaan surga, kalau kita sungguh-sungguh memahami betapa berharganya menjadi bagian dari kerajaan surga yang dibawa oleh Kristus, yaitu mengikut Kristus yang hidup kita dan mendapatkan keselamatan, warisan kerajaan yang kekal itu. Kita tahu bahwa tidak ada satu apapun yang kita miliki di dunia ini yang lebih mahal, lebih berharga dari kerajaan itu. Sehingga kita rela menempatkan semua yang kita miliki. Dijual, artinya ditempatkan sebagai hal yang tidak lebih penting sedikit pun. Kalau perlu diberikan, dijual. Asal kita tetap berada di dalam kerajaan Allah yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, beberapa tahun kemudian sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa waktu kemudian, ada seseorang yang kemudian kita kenal sebagai Rasul Paulus. Kisah hidupnya persis seperti apa yang diupamakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu. Paulus dalam kehidupan keagamaan Yahudinya yang begitu fanatik, mencoba mencari kebenaran dalam dirinya dan di dalam agamanya. Di pintu kota Damaskus, ketika ia akan memasuki kota itu untuk mengejar para pengikut Yesus, Yesus menjatuhkannya dan membuat dia bertobat seketika. Apa yang ia cari sebelumnya, yaitu kejayaan, posisi, kekuasaan agamawi, ia buang. Ia rela kehilangan posisi yang sangat penting itu. Ia jual semua posisi pentingnya waktu itu sebagai ilmuwan agama dan sebagai bagian dari kekuasaan agama yang bagi orang lain sangat berharga. Bagi Paulus buang. Dan Paulus bersaksi, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 tentang semua pencapaiannya yang sebelumnya.
Paulus katakan demikian dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus ingin mengatakan semua kejayaanku sebelumnya sebagai orang Farisi yang ternama, sebagai murid Profesor Gamaliel yang terutama, disegani di tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. Semuanya sampah, tidak ada apa-apanya. Aku buang semuanya demi pengenalan akan Kristus. Ketika aku sudah mengenal Kristus, aku tahu bahwa semua itu tidak sama sekali, tidak ada harganya dibandingkan dengan kerajaan Allah yang diberikan lewat Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, apa yang harus kita jual dalam hidup kita? Sebagai penghargaan, sebagai tanda cinta kita kepada kerajaan Allah yang di Tuhan bawa lewat Kristus. Kita mengetahuinya. Kita mengetahui hal-hal apa dalam hidup kita yang selama ini kita anggap lebih penting, yang harus dijual supaya kerajaan Allah tetap dan akan lebih jelas menjadi milik kita. Kita berdoa kiranya Roh Kudus memberi kita penerangan dalam hati, dalam hidup kita. Seperti yang Rasul Paulus juga doakan bagi jemaat Efesus. Kalau kita baca, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dalam surat pasal 1 dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, yang dalam pasal 1 ayat yang ke 18, ia katakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan seterusnya. Jadi Paulus berdoa bagi kita semua, bagi jemaat Efesus dahulu dan bagi kita semua yang membaca surat Efesus, supaya mata hati kita diterangi, sehingga kita tahu betapa kayanya bagian kerajaan Allah yang Tuhan siapkan bagi kita. Keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Damai sejahtera yang bisa Ia berikan bagi kita sejak saat ini dan nanti sampai dalam kehidupan yang kekal. Dan Paulus berdoa supaya kalau mata hati kita sudah diterangi oleh Tuhan, kita tahu bahwa apapun bisa kita tukar, kita jual, asal kita tetap memiliki Kristus dan kerajaan Allah yang Ia bawa. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, memang bukan kita yang lebih dulu mencari Tuhan secara rohani. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita semua mati secara rohani, jadi kita tidak sanggup mencari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan kita kekuatan oleh kuasa Roh, memberi kita kerinduan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa dan sebagainya, lakukan itu dengan setia, dengan penuh kerajinan, sehingga ketika Tuhan berkenan memenuhi, mengabulkan doa Rasul Paulus bagi kita, membuka mata hati kita untuk mengenal Injilnya, mengenal kerajaannya, mengenal keselamatan di dalam Kristus. Kita tahu bahwa tidak ada satu apapun yang kita punya di dunia ini lebih berharga dari kerajaan Allah di dalam Kristus. Dan kita menjadi rela untuk menempatkan Kristus di atas semua hal yang kita miliki di dunia ini. Kalaupun ada yang harus kita jual, kita lepaskan demi menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita rela karena kita sudah melihat dengan mata hati yang Roh Kudus buka bahwa kerajaannya, kerajaan surga, lebih berharga dari segala sesuatu. Di masa-masa lockdown ini Bapak Ibu,
tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Sebab kita lebih banyak tinggal di rumah. Mau saling berkunjung sulit. Mungkin bisa melanggar peraturan. Mau pergi berlama-lamaan di shopping center juga takut tertular virus. Atau paling tidak terjebak di dalam satu exposure site dan harus karantina 2 minggu dan sebagainya. Tetapi dalam hikmat Tuhan, inilah kesempatan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah yang sudah Tuhan buka bagi kita di dalam firman-Nya. Gunakan waktu ini untuk lebih rajin mendalami firman Tuhan dan lebih rajin berdoa kepadanya. Dan dengan itu, saya percaya doa Rasul Paulus yang ia kumandangkan, yang ia naikkan kepada Tuhan bagi jemaat, Tuhan akan dengarkan. Ia akan membuka mata hati kita, membuka mata iman kita untuk mengerti bahwa kerajaannya lebih berharga dari semua yang bisa kita miliki di dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.